posisi turun menuju sujud. Di sini menurut madhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi maka mendahulukan lutut. Adapun Maliki, harusnya Maliki ada dua ini. Pendapat pertama adalah dengan mendahulukan lutut, pendapat kedua adalah dengan mendahulukan tangan. Jadi ada dua pendapat dalam madhab Maliki. Pendapat pertama menurunkannya itu, pendapat pertama tangan dulu, pendapat kedua adalah lutut terlebih dahulu. Nah, ini dilihat bahwa menurut madhab Syafi'i, kemudian Hambali dan juga Hanafi, ini lutut terlebih dahulu. Adapun Maliki sebetulnya ada dua pendapat yang kami dapatkan. Yang pertama adalah tangan dulu, yang kedua adalah lutut terlebih dahulu. Begitu. Ini adalah turun menuju sujud. Jadi mayoritas ulama berpendapat lutut terlebih dahulu. Kenapa? Karena berkaitan dengan hadis jangan turun seperti turunnya unta. Dan kalau kita lihat, unta itu kalau turun bagian depan terlebih dahulu. Bagian depan terlebih dahulu. Terlepas para ulama ada yang berpendapat boleh depan dulu, baru kemudian belakang. Ada juga pendapat kan kalau Ibnu Taimiyah bilang mau lutut dulu silahkan, mau depan dulu juga silahkan. Tapi kalau kita lihat redaksi hadisnya yang melarang kita untuk turun sebagaimana turun unta, ya tinggal lihat saja unta seperti apa turunnya. Kira-kira mana yang lebih mirip turunnya unta, begitu kan? Seperti itu. Kenapa? Karena lihat saja sendiri begitu. Unta duduknya seperti apa? Unta itu bagian depan dulu, terus baru kemudian bagian belakang. Nah, ada juga yang berpendapat, lah itu kan unta ketika duduk lutut dulu kalau dilihat dari depan begitu kan. Maksudnya unta kan kaki semua begitu. Ya unta nggak punya tangan gitu. Unta nggak punya tangan. Jadi walaupun bagian depan dulu yang turun, yaitu bagi unta itu adalah lutut. Nah begitu. Makanya sebagian ulama berarti kalau kita tangan dulu supaya nggak seperti unta. Kenapa? Karena unta itu lutut dulu. Itu namanya interpretasi atas sebuah teks, ya, interpretasi. Ada memang yang berinterpretasi yang menafsirkan seperti itu. Dan ini di dalam sholat memang ada beberapa larangan bagi kita untuk tidak melakukan gerakan yang mirip gerakan hewan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita duduk seperti duduknya anjing ketika sujud, begitu kan, meletakkan tangan, itu kan anjing begitu ya. Atau misalnya duduk seperti duduknya kera, itu banyak. Jadi faidahnya apa? Faidahnya adalah dilarang atau makruh bagi seseorang yang sholat melakukan gerakan yang mirip dengan gerakan khas dari hewan tertentu. Begitu. Jadi makruh melakukan gerakan yang mirip dengan gerakan khas dari hewan tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah sujud.